Ibu Nur ada? Hadir. Oke, jelas Bu suaranya. Oke, selamat sore Ibu. Kemudian Pak Fahri. Gusti. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu Guru, sebelum kita mulai, saya minta tolong kesediaannya untuk Bapak Ibu Guru. Mungkin sekedar mengingatkan teman-temannya untuk segera bergabung ke webinar kita, karena webinar kita akan segera dimulai. Jadi jangan lupa dijapri nih temannya Bapak Ibu Guru ya, biar tahu ada info kita sedang melaksanakan webinar. Baik, Bapak Ibu narasumber, apakah bisa kita mulai? Bisa, Pak. Ya, baik ya, sekiranya kita mulai. Sebelumnya saya mohon izin untuk melakukan perekaman terhadap Google Meet-nya ya Bapak Ibu. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru hebat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun yang di luar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia beliau kita bisa berkumpul hari ini dalam acara webinar tentang pemanfaatan media berbasis TIK dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk melangsungkan hikmat dan berkat dari acara webinar ini, izinkan saya untuk memimpin kita dalam doa. Untuk itu, doa saya pimpin dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Baik, doa selesai. Baik, selamat datang lagi sekali saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru saya hebat semua dari berbagai provinsi ini saya rasa Bapak Ibu ya. Selamat sore. Nah, di Kota Mataram saat ini tempat saya melakukan Google Meet ini itu dalam keadaan cerah Bapak Ibu. Jadi saya sangat bersemangat sekali untuk memimpin jalannya acara webinar ini Bapak Ibu ya. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya I Gusti Bagus Satria Prabawa. Saya asal dari Kota Mataram. Kebetulan saya mengajar di sekolah Tunas Daud Mataram. Itu tempatnya ada di Kota Mataram, Cakranegara. Jadi saya adalah guru fisika Bapak Ibu. Nah, hari ini saya sangat gembira sekali karena dapat menjadi moderator untuk Bapak Ibu Guru narasumber kita yang hebat-hebat Bapak Ibu Guru ya. Jadi beliau-beliau ini itu sudah menerapkan semua ilmu dan apa yang mereka dapatkan saat melakukan pembatik. Jadi memang acara webinar ini adalah serangkaian dari pembatik 2024. Jadi Ibu Nur, Ibu Indra, Bapak Fahri ini adalah 3 orang dari 30 teman-teman guru dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terpilih menjadi 30 besar dari sahabat teknologi tahun 2024. Nah, kita berharap nanti ke depannya 3 orang narasumber kita ini bakalan menjadi salah satunya akan menjadi nih, kalau bisa 3 ketiganya gitu ya, untuk menjadi duta teknologi di tahun 2024
2024 ya. Jadi mohon dikasih emoticon jempolnya Bapak Ibu di dalam layar Google Meet-nya. Ya, jadi kita kasih applause buat narasumber kita dulu. Ya, ramaikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita di sini ber-30 duta untuk sahabat pembatik tahun 2024 sudah melaksanakan rangkaian pembelajaran mulai dari level 1 sampai ke level 4. Nah, ini adalah perjuangan yang selanjutnya akan ditempuh oleh narasumber kita untuk memberikan praktik baik yang mereka telah lakukan di sekolah masing-masing gitu Bapak Ibu ya. Dan ini adalah kesempatan untuk berbagi kepada Bapak Ibu guru, nah pengalaman yang mereka keluarkan sehingga apa yang didapatkan atau impact yang dirasakan oleh peserta didik, kemudian ini disebarluaskan agar manfaat yang Bapak Ibu narasumber ini rasakan juga dirasakan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Nah, untuk pertama-tama izinkan saya memberikan salam hormat kepada Ibu Duta Teknologi kita. Nah, kebetulan ini adalah Duta Teknologi tahun 2017. Ini adalah duta paling cantik Bapak Ibu guru. Nah, halo selamat sore Ibu Dian Susanti. Halo Bu Dian. Oke, sebenarnya sepertinya Bu Dian ada nggih? Ya, sepertinya Bu Dian masih dalam kegiatan lain, Bapak Ibu guru. Mungkin bisa kita lanjutkan ya sebagai menyingkat waktu, biar sepertinya nih saya kalau lihat Bapak Ibu guru sudah tidak sabar gitu mendengar praktik baik yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Nah, langsung saja untuk yang pertama ini kita akan mendengar pemanfaatan media berbasis TIK dalam pembelajaran dengan narasumber pertama kita yaitu Ibu Indra R. Wahidah MPD. Ya, beliau adalah sahabat teknologi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 yang berasal atau tempat instansi beliau bekerja itu di SD Impres 1 Renda, Ibu ya. Renda gitu ya, Kecamatan Belu, Kabupaten Bima. Oke. Nah, beliau ini juga ternyata adalah seorang pengajar atau dosen lebih tepatnya di Stikes Yayasan Bima. Ya. Sekilas saya lihat sekolahnya tadi mencari informasi di internet dan di media lain dan sepengetahuan rekan-rekan saya dalam mencari informasi tadi bahwa di SD Impres ini sinyalnya belum begitu bagus. Hanya ada satu provider Bu ya yang bisa di situ ya. Nah, ini akan menjadi hal unik Bapak Ibu guru ketika Ibu Indra ini mampu gitu memberikan manfaat atau menerapkan pembelajaran berbasis TIK dalam belajar bahasa Inggris di sekolahnya. Nah, apalagi ini kan kayaknya sinyalnya kurang nih. Nah, kita minta Bu Indra untuk menjelaskan lebih lanjut. Oke, Bu Indra, apakah sudah siap Ibu? Oke, siap. Terima Oke, kasih sebelumnya, Pak Bu. Gusti. Siap, Bu. Oke, Bu Indra, untuk Google Meet-nya saya berikan kepada Ibu dan saya persilahkan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tutor kami, Bu Dian Susanti, dan kepada moderator kita, Pak Gusti. Terima kasih sebelumnya. Sebelum saya share screen, saya ingin memberikan sebuah pantun dulu nih, biar semangat dah. Jalan-jalan ke Kota Bima, jangan lupa Cakep. Cakepnya dulu, Bu. Oke, ulang. Oke, Saya ulang. diulang, Bu. Jalan-jalan ke Kota Bima, Cakep. jangan lupa mampir beli buah kinca. Cakep.
Hai sahabat webinar, Cakep. mari kita saksikan, dengarkan materinya dengan senyum berbinar-binar. Oke. Oke, keren Bu pantunnya. Oke, saya izin share screen ya Pak Gusti. Sebentar. Mohon izin Oke, Pak Bu, Gusti, bisa sudah jelas Bu, nampak ya? sudah kelihatan nggak ininya, Ya presentasinya, Bu, silakan PPT-nya? dilanjutkan Bu, aman. Oke. Oke, Bapak Ibu guru hebat, saya akan berbagi praktik baik tentang pemanfaatan MPI dalam pembelajaran sebagai media edukasi di era digitalisasi. Nah, latar belakang yang menjadi awal mula saya membuat MPI ini adalah yang pertama, kurangnya minat dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, kebetulan saya di SDN Impres 1 Renda ini mengajar bahasa Inggris, jadi anak-anak itu merasa kesulitan gitu kalau belajar bahasa asing, belajar bahasa orang, susah katanya. Yang kedua adalah karena perkembangan teknologi yang menuntut guru memberikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Jadi kita sebagai guru nih dituntut untuk inovatif dan kreatif. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berpusat kepada murid. Pada kurikulum Merdeka ini, murid sebagai student centernya. Jadi guru sebagai fasilitator. Nah, bagaimana murid ini supaya terlibat secara aktif di dalam pembelajaran. Nah, inilah situasi awal atau latar belakang yang menjadi alasan saya kenapa saya memilih MPI. Nah, tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama, inovasi pembelajaran. Saya merasa diri saya juga masih kurang, makanya ini menjadi tantangan saya untuk terus berinovasi, mengembangkan pembelajaran yang berbasis TIK. Yang kedua, seperti yang dibilang sama Pak Gusti tadi, keterbatasan infrastruktur teknologi di desa kami juga masih terbatas, terutama untuk sarananya, komputernya, masih kurang. Jadi ketika saya ingin mengimplementasikan MPI ini, saya harus meminjam beberapa laptop dari para guru. Dan yang ketiga adalah peserta didik belum mahir TIK, karena kami di sekolah juga belum banyak laptopnya, jadi murid itu masih merasa kesulitan gitu dalam mengoperasikan komputer atau laptop. Meskipun mereka sudah terbiasa dengan gadgetnya, tapi mereka belum terbiasa menggunakan laptop maupun komputer. Tapi saya selalu memfasilitasi mereka. Nah, dari situasi atau latar belakang tersebut, saya melakukan perencanaan dan persiapan dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik saya. Yang kedua, membuat modul ajar yang sesuai karakter peserta didik. Dan yang ketiga, saya membuat MPI dengan Genially yang terintegrasi dengan Canva, Wordwall, dan YouTube. Jadi saya membuat MPI ini dengan Genially. Saya mengambil asetnya di Canva dan saya menggunakan Wordwall untuk kuisnya, dan video saya ambil di YouTube. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang multimedia pembelajaran interaktif atau MPI itu sendiri. Nah, MPI itu merupakan alat yang dirancang untuk melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar yang menggabungkan banyak unsur, di antaranya teks, animasi, grafik, audio, gambar, dan video. Nah, jadi MPI ini sangat menarik Bapak Ibu karena menggabungkan banyak unsur tersebut. Jadi gaya belajar anak-anak itu terakomodir gitu. Nah, pada pembelajaran yang saya terapkan pada peserta didik saya ini mencakup yang saya singkat itu mantul, yaitu media yang interaktif, asik,
naluri berpikir peserta didik itu terasah, terorganisir, useful atau berguna, dan tentunya luwes atau fleksibel lah, bisa digunakan di sekolah maupun di rumah MPI-nya itu. Nah, saya membuat MPI ini dengan Geniali. Saya hanya menjelaskan sedikit di sini. Nanti rekan saya Pak Fahri yang akan menjelaskan lebih detail cara pembuatan MPI dengan Geniali itu sendiri. Nah, jadi di Geniali ini dapat menciptakan media pembelajaran yang interaktif dengan berisi simulasi, materi, kuis, dan hal-hal lain yang dapat melatih peserta didik untuk bisa mengoperasikan media pembelajaran tersebut sehingga menjadi pengalaman belajar yang berharga bagi peserta didik. Jadi Geniali Web ini sangat bermanfaat sekali bagi saya meskipun saya pada level 3 kemarin baru mengetahui Geniali ini. Jadi saya belajar mandiri kemarin. Dan ini hasil kreasi MPI saya. Mungkin bisa kita lihat sebentar hasilnya. Sebentar ya Bapak Ibu jaringannya. Oke, ini adalah tampilan awal dari pembatik bumper pembatiknya. Oke, bisa kita next. Jadi ini yang saya buat di level 3 kemarin. Rotindeus, Rooms and Things in the House. Jadi kita bisa klik start, ini akan muncul menu pilihan belajar. Nah, jadi peserta didik juga bisa mengklik tanda yang bersuara ini. Ini. Muncul. Nah, jadi di sini peserta didik bisa memilih pilihan belajar yang mereka inginkan. Di antaranya ada pendahuluan, sasaran, tujuan, materi, video, ice breaking, kuis, referensi, dan kreator. Jadi misalnya kalau kita klik di pendahuluannya, dia akan muncul seperti ini. Nah, bisa terserah ini bantuan, tombol navigasi. Kita kembali ke home. Misalnya di tujuan pembelajarannya. Misalnya kita ke materi. Oke, di materi peserta didik bisa memilih materi rooms in the house, things in the room. Nah, bisa diklik. Oke, akan muncul rooms in the house. Jadi kita misalnya mau ke bathroom, kita bisa klik. Kalau mau pilih selanjutnya, kita bisa klik ini lagi. Oke, mau klik sebelumnya bisa kita klik. Oke, Bapak Ibu. Untuk video saya ambil di YouTube dan ice breaking juga saya ambil di YouTube. Dan kuisnya saya menggunakan word wall. Misalnya kita lihat di misalnya video. Sinyal. Oke, sinyalnya. Oke, kita kembali saja. Oke, jadi ini kreator saya sendiri. Kembangnya.
Mungkin itu saja tampilan dari MPI saya. Sekarang kita back to PPT-nya. Udah kelihatan yang di PPT-nya, Pak Gusti? Iya, Bu, lanjut, boleh. Nah, selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan dengan memanfaatkan MPI. Kegiatan awal. Nah, seperti yang kita lakukan di kegiatan awal itu membuka pembelajaran dengan salam, berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta didik, memberikan motivasi dan semangat, serta mengingatkan terkait kesepakatan kelas, menyanyikan lagu nasional, menyampaikan tujuan dan alur pembelajaran, dan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, ini adalah gambaran saya ketika melakukan proses pembelajaran waktu hari Sabtu kemarin dengan anak-anak menggunakan media multimedia pembelajaran interaktif. Nah, pada kegiatan intinya, di sini saya melakukan model pembelajaran problem based learning. Yang pertama di situ kegiatan intinya orientasi peserta didik pada masalah. Jadi di sini saya memberikan mereka sebuah video berkaitan dengan rooms and things in the house tentunya. Dan setelah itu saya memberikan pertanyaan kepada mereka berkaitan dengan video yang telah mereka amati. Setelah itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi setelah mengamati video, saya menjelaskan kepada mereka cara penggunaan MPI itu sendiri. Setelah itu membimbing penyelidikan. Di sini saya mendampingi mereka menggunakan MPI. Dan pada pengembangan dan menyajikan hasil, mereka setelah mempelajari MPI, mereka melakukan presentasi. Nah, di sini saya menugaskan mereka untuk membuat sebuah gambar tentang ruangan sesuai dengan kesepakatan dari kelompok mereka dan benda-benda yang ada di ruangan tersebut untuk mereka presentasikan di depan kelas. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Di sini juga saya bersama murid melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran bersama mereka dan evaluasinya. Serta di sini saya juga memberikan kuis yang saya sajikan kepada mereka. Dan untuk kegiatan akhirnya, Oke, di akhir kegiatan akhirnya, di sini kami menyimpulkan materinya. Setelah itu penilaian hasil belajar atau asesmen, dan saya menyampaikan materi selanjutnya, dan setelah itu berdoa. Nah, kenapa sih MPI itu harus, kok nggak bisa ini? Bisa macet. Pak Fahri, Pak Gusti, mohon izin, PPT saya apa masih di pelaksanaan pembelajaran kegiatan inti? Iya, Bu, masih, Bu. Mungkin dikeluarkan dulu, Bu. Sudah, Bu, sudah berpindah. Oke. Nah, kenapa sih kita harus menerapkan MPI itu dalam pembelajaran? Nah, ini beberapa manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Jadi mereka bisa merasakan, bisa terlibat langsung, mengklik, menggeser, dan sebagainya. Jadi itu memberikan pengalaman berharga sih menurut saya. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial. Nah, kenapa kok mengembangkan keterampilan sosial? Karena mereka di sini bisa bekerja sama, berbagi, dan saling membantu jika ada teman atau kelompok lain yang belum bisa mengoperasikan MPI tersebut. Yang ketiga, mendukung kreativitas. Karena dengan melihat tampilan MPI tersebut, siswa itu akan berpikir, ini kok bisa ya, ini gimana ya caranya. Jadi mengasah mereka untuk melatih berpikirnya mereka. Jadi dengan cara berpikir atau rasa ingin tahu itu akan menimbulkan suatu kreativitas bagi peserta didik.
Nggak bisa. Oke, dan yang keempat, meningkatkan motivasi. Nah, jelas di sini terlihat anak-anak sangat happy, sangat bahagia. Jadi, saya rasa ini bisa meningkatkan motivasi peserta didik. Dan yang di sini mengurangi stres. Kenapa mengurangi stres? Karena, ada gaya belajar peserta didik yang audio dan audio visual, itu mereka di sini sampai mengangguk-anggukkan kepala gini. Jadi, mereka senang, tuh. Oke, dan ini saya juga sempat melakukan sharing dengan rekan guru di sekolah saya terkait dengan apa yang telah saya terapkan kepada peserta didik saya. Nah, yang terakhir adalah dampak bagi peserta didik. Nah, dampak atau hasil bagi peserta didik itu sendiri ada 4. Yang pertama, keterlibatan siswa meningkat. Nah, tadi kita bisa lihat sendiri peserta didik secara aktif terlibat dalam menggerakkan, menggeser, mereka terlihat senang. Nah, akhirnya mereka memahami materi yang diajarkan. Itu terbukti ketika mereka menjawab kuis-kuis. Jadi saya suruh satu-satu untuk maju ke depan menjawab kuis dan mereka banyak yang betul. Nah, bisa belajar secara mandiri. Nah, bukan hanya secara mandiri, tapi berkelompok juga. Bisa dilakukan di sekolah maupun di rumah. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berharga dan bermakna. Jadi ketika mereka terlibat secara langsung, memahami materi, bisa belajar secara mandiri maupun secara berkelompok, itu bisa menciptakan pembelajaran berharga dan bermakna bagi peserta didik itu sendiri. Sedangkan dampak dan hasil bagi pendidik adalah yang pertama, pembelajaran tidak monoton. Jadi guru tidak melulu memberikan pembelajaran yang itu-itu saja, medianya yang itu-itu saja. Nah, jadi dengan adanya MPI ini mengacu guru untuk membuat suatu media yang interaktif dan tentunya menyenangkan bagi peserta didiknya. Yang kedua, evaluasi pembelajaran lebih mudah. Nah, jadi dengan adanya MPI ini bisa mengintegrasikan dengan beberapa kuis. Jadi terserah gurunya mau memilih kuis apa, bisa Quizizz, bisa word wall, dan sebagainya. Yang ketiga, kreativitas guru itu meningkat. Nah, jadi guru semakin terpacu nih untuk terus meningkatkan kreativitasnya. Dan yang terakhir, efisiensi waktu. Oke, cukup sekian dari saya, tapi saya berharap mari kita ciptakan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan media teknologi yang ada dan yang telah kita pelajari guna menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Oke, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Gusti. Oke, terima kasih Ibu Indra. Sesuai dengan namanya, Bu, mantul. Keren sekali Bapak Bu ya, mantul. Yang sepakat dengan saya, kita kasih applause dulu secara icon untuk Ibu Indra. Ayo diramaikan Bapak Ibu yang setuju bahwa pemaparan dari Ibu Indra itu memang mantul sesuai nama dari praktek baiknya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bu Indra, tadi kita sudah mendengar sama-sama bahwa praktik baik yang disampaikan oleh Bu Indra ini yang berjudul mantul tadi, itu sangat berdampak bagi siswanya. Tadi saya tidak percaya bahwa Bu Indra itu bilang bahwa baru pertama kali buat Jinilial. Ya, tapi kelihatannya sepertinya sudah mahir. Karena terbukti berarti omongan dari Ibu Indra itu peningkatan kemampuan TIK-nya bertambah ketika kita mau mulai mencoba seperti itu Ibu ya. Nah, betul, juga saya tadi nggak salah fokus nih Bu dengan senyuman salah satu anak cowok tadi ya, sumringah sekali sepertinya. Nah, itu sudah menggambarkan bahwa pembelajaran di kelasnya Bu Indra dengan memanfaatkan TIK itu ya sudah tidak bisa digambarkan dengan kata-kata lagi. Itu berarti dampak dari menyenangkan, dari ekspresinya aja udah kelihatan gitu ya Bu Indra. Jadi anak-anak pasti sangat suka gitu dengan pembelajaran bahasa Inggris
menggunakan MPI yang dibuat oleh Bu Indra tadi. Oke, terima kasih Bu Indra. Untuk Bapak Ibu guru lainnya, saya mohon bersabar dulu. Saya yakin pasti Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk bertanya kepada narasumber kita, tapi ditahan dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita akan mengadakan sesi tanya jawab itu di akhir pemaparan narasumber kita yang ketiga gitu ya. Baik, agar tidak berlama lagi, Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan narasumber kita yang kedua dengan beliau atas nama Ibu Nur Istiqomah MPD. Jadi sama juga seperti Ibu Indra tadi, Ibu Nur Istiqomah merupakan sahabat teknologi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 yang berasal dari SMPN 5 Kota Bima. Halo Ibu Nur. Ya, Pak Gusti. Wah, ya, semangat sekali Bu. Iya, baru semangat. Udah nggak sabar Bu ya. Iya. Oke, Bu Nur Istiqomah, untuk Google Meet-nya saya persilakan dan saya berikan kepada Ibu. Silakan. Ya, terima kasih pada Bapak moderator kita yang hebat hari ini. Ya, kemarin sudah mempresentasikan hasil implementasinya tentang MPI ya Bapak. Ya, saya kemarin mengikuti Pak Gusti, ya, sangat termotivasi sekali dengan MPI karena yang saya buat ini beda dengan teman-teman lain. Sepertinya begitu Bapak. Nah, kita Baik, tunggu Bu, kita lihat ini impact-nya gimana. Nanti kita penasaran ya Pak. Iya, penasaran Bu, betul. Ya, sebelum saya memulai, izin saya ingin pantun terlebih dahulu karena narasumber pertama juga tadi memberikan pantun. Nah, jadi saya tidak mau ketinggalan juga ini untuk membuat pantun supaya Bapak Ibu bersemangat pada sore hari ini. Pergi ke pasar mencari buah. Cakep. Pulang ke rumah membawa delima. Cakep. Selamat datang Bapak Ibu guru yang hebat. Cakep. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk Ibu dan Bapak guru semuanya. Luar biasa Bu pantunnya. Kasih applause dulu Ya, Bapak Ibu. kasih. Oke, silakan dilanjutkan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Izin share dulu. Ya, apakah sudah kelihatan, Pak? Sudah, Ibu. Tinggal di present aja. Oke, sudah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang terhormat, Ibu Dian Susanti SPD selaku Duta Teknologi NTB tahun 2017. Yang saya hormati pula Bapak Ibu narasumber yang hebat hari ini. Kemudian Bapak moderator yang sempat ikut webinar hari ini menjadi moderator, dan Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Semoga kita diberikan kesehatan pada sore hari ini untuk sama-sama mengikuti webinar pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya memaparkan praktik baik yang saya lakukan selama mengikuti pembatik 2024. Di sini saya memberi judul wujudkan kelas menyenangkan melalui Lembo. Ya, Lembo adalah pembelajaran berbasis video. Lembo ini akronim dari bahasa Bima. Kalau Lembo di bahasa Bimanya itu artinya sabar. Mungkin Pak Gusti belum pernah mendengar ini bahasa Bimanya Lembo. Sering Bu, teman saya banyak yang dari Bima Bu. Dari Dunggu ada Bu. Oh iya. Ya, Lembo ini artinya sabar. Jadi diharapkan kita sebagai guru ya,
sabar dalam menghadapi peserta didik dan memberikan pembelajaran yang bermanfaat dan berpusat pada peserta didik. Situasi dan tantangan yang selama ini saya hadapi selama memberikan pembelajaran di kelas. Yang pertama, seringkali materi yang disampaikan itu terasa sulit oleh peserta didik karena materi yang disampaikan itu bersifat abstrak. Nah, pasti ada beberapa materi yang ada dalam bahan ajar kita yang sangat sulit untuk dipahami oleh peserta didik, seperti ketika kita ingin menjelaskan suatu proses yang ada dalam tubuh, kejadian atau fenomena alam yang tidak bisa kita hadirkan di dalam kelas, itu sulit untuk dimengerti, sehingga kita sebagai guru perlu memberikan penjelasan yang lebih konkret lagi. Dengan penjelasan yang lebih konkret itu diharapkan peserta didik tidak sulit lagi menerjemahkan materi yang kita sampaikan. Kemudian situasi yang kedua, video pembelajaran memang sudah banyak yang beredar di media sosial seperti YouTube, tetapi terkadang video-video tersebut tidak sesuai dengan materi atau tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Terkadang bahasa yang mereka sampaikan itu terlalu susah untuk dipahami oleh peserta didik karena karakteristik peserta didik kita tentu berbeda-beda dalam hal menangkap materi pembelajaran. Kemudian situasi yang ketiga adalah peserta didik kita menyukai menonton siaran atau video atau animasi lainnya. Seringkali kita lihat Bapak Ibu peserta didik kita atau anak-anak yang ada di sekitar kita suka sekali menonton, bahkan habis berjam-jam mereka sanggup untuk menonton, apalagi media sosial sekarang banyak konten-konten yang tersedia di sana, mereka bisa buka, mereka bisa nonton aplikasi-aplikasi di TikTok atau video-video yang ada di TikTok, itu sampai berjam-jam mereka mampu untuk menonton semua itu. Kemudian yang keempat, pembelajaran masih bersifat konvensional, artinya pembelajaran kita belum menyenangkan bagi peserta didik karena kurang media yang kita berikan, karena manfaat media bagi guru ini juga membantu untuk kita menyampaikan materi atau informasi kepada peserta didik. Kemudian yang kelima, ini adalah kita tahu semua perkembangan teknologi ini sekarang sudah mulai masuk ke dalam dunia pendidikan. Jadi para peserta didik maupun pendidik itu sangat cepat sekali menerima informasi yang mereka inginkan. Dengan satu jari, ya mereka bisa langsung menerima informasi-informasi dari berbagai daerah bahkan di luar negeri. Nah, dengan perkembangan teknologi ini bisa membantu untuk kita gunakan dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Ya, dari tantangan tersebut muncullah suatu ide untuk merancang video pembelajaran. Jadi video pembelajaran ini menyajikan audio, kemudian visual, tentunya yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, bahkan teori-teori yang membantu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan kita sampaikan. Kemudian faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan video pembelajaran. Jadi harus terlebih dahulu kita mengetahui apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuat video pembelajaran. Yang pertama tentu penyajian materi yang benar. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa materi itu harus disajikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian yang kedua, teknik penyampaian yang tepat.
terkadang banyak Bapak Ibu guru yang sulit untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, kita di sini bagaimana caranya agar teknik penyampaian tersebut mudah dipahami, mudah diterima oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, produksi video dengan kualitas yang optimal. Ini membantu para peserta didik agar lebih fokus terhadap video yang dibuat. Kemudian yang keempat, keterampilan dalam pembuatan video. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, keterampilan pembuatan video ini banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan bagi Bapak Ibu guru sebagai pemula untuk membuat video pembelajaran. Kemudian selanjutnya, 3 hal yang dilakukan dalam membuat video yang menarik. Yang pertama, tentu saja konsep pembuatan konten. Jadi materi apa yang akan kita sajikan harus kita buat terlebih dahulu dan kita rencanakan terlebih dahulu. Kemudian alat produksi. Alat produksi ini tentu Bapak Ibu tahu dalam merekam video. Alat produksinya berupa kamera atau handycam. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi editornya. Ini membantu kita untuk mengedit video, menambahkan animasi atau objek-objek yang bisa kita gunakan agar penyampaian materi kita dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, aplikasi yang saya gunakan untuk membuat video pembelajaran adalah CapCut. Ini merupakan aplikasi yang sangat mudah kita gunakan. Sebagai pemula itu tidak terlalu berat menggunakan aplikasi ini. Nah, aplikasi ini bisa Bapak Ibu download dan digunakan melalui laptop atau komputer dan dapat menggunakan melalui ponsel Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi tidak terlalu rumit untuk mengunduh atau mendownloadnya di internet yang kita punya. Nah, kemudian fitur-fiturnya sangat menarik juga Bapak Ibu. Jadi video yang kita buat dapat menghapus latar belakangnya. Jadi tidak perlu kita berdiri di belakang green screen. Ya, kalau aplikasi lain harus menyediakan dulu layar belakangnya itu layar hijau. Nah, kalau di di aplikasi ini ya tidak perlu background apapun. Di aplikasi CapCut ini dapat menghapus layar latar belakangnya dengan baik. Kemudian ada pengeditan teksnya, kemudian gambar bisa kita gerakkan, efek suara, sampai stiker-stikernya juga disediakan dalam aplikasi CapCut ini. Nah, kemudian berikutnya, media yang saya gunakan dalam pembelajaran itu tidak hanya video, ya, untuk meningkatkan lagi kreativitas anak-anak, saya menggunakan media lain berupa Canva. Di sana mereka akan mengerjakan laporan atau proyek mereka langsung menggunakan aplikasi Canva. Demikian pula untuk asesmen akhirnya, mereka juga menggunakan Canva. Kemudian mereka dapat merefleksikan pembelajarannya melalui YouTube. Karena video yang saya buat ini, saya share juga di YouTube ya, agar anak-anak bisa juga memberikan refleksi pembelajarannya melalui YouTube tersebut. Nah, ini video pembelajaran yang saya buat. Nanti Bapak Ibu bisa menyaksikannya lewat link yang saya bagikan nanti. Nah, ini hanya beberapa Hai sahabat semuanya, jumpa lagi dengan Ibu D. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mendeskripsikan sistem pernapasan atau respirasi.
Adapun organ-organ pernapasan ya, mungkin itu saja yang bisa saya putar. Ya, Bapak Ibu mungkin nanti saya akan bagikan link. Ya, jangan lupa diberi komentar dan subscribe Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu kalau sanggup subscribe dan komentar, tolong kirim emoticon jempolnya Bapak Ibu. Nanti di subscribe dan diberi komentar link yang saya bagikan nanti. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, masih semangat kayaknya ini, banyak sekali emoticon yang. Ya, saya lanjutkan untuk faktor-faktor yang dipertimbangkan tadi sudah ya. Ini kok kembali ke sini. Ya, di sini implementasi video pembelajaran. Saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis model problem based learning. Ya, tidak asing lagi bagi Bapak Ibu guru, kegiatan-kegiatan pembelajaran kita terbagi 3 kegiatan. Nah, saya tidak menjelaskan secara detail kegiatan awal dan kegiatan akhir. Pasti Bapak Ibu punya kreasi masing-masing bagaimana melakukan kegiatan awal dan melakukan kegiatan akhirnya. Nah, saya di sini hanya menjelaskan tentang kegiatan inti karena di sini ada pembelajaran diferensiasi berbasis model PBL-nya. Nah, model PBL itu memiliki 5 tahap. Yang pertama adalah menyajikan masalah. Masalah yang saya berikan ini tercover tadi dalam video pembelajaran. Ada 2 permasalahan di sana yang nantinya akan siswa pecahkan secara berkelompok. Tahap kedua ini dalam model PBL membagi atau mengorganisir siswa ke dalam kelompok. Nah, pembagian kelompok ini saya bagi berdasarkan diagnostik yang saya lakukan sebelumnya mengenai gaya belajar dan kemampuan awal peserta didik. Karena kemampuan awal peserta didik berbeda-beda, ada yang sudah paham, ada yang paham sebagian, dan ada yang tidak paham. Nah, di situ yang menjadi pertimbangan saya dalam memberikan atau membagi kelompok. Kemudian yang ketiga, peserta didik melakukan penyelidikan ya melalui video pembelajaran tadi. Jadi saya setelah memberikan masalah, kemudian memberikan informasi tentang materi tadi yang saya angkat materinya adalah sistem pernapasan. Kemudian yang keempat, di sini membuat laporan, ada yang membuat proyek. Saya memberikan pilihan pada mereka karena ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mereka ada yang memilih membuat laporan atau proyeknya dengan menggunakan Canva. Nah, Bapak Ibu, saya memperhatikan anak-anak di sekolah. Ya, luar biasa pemanfaatan aplikasi mereka hanya dengan sekali memberi arahan bagaimana membuatnya, mereka sendiri secara mandiri ya, langsung bisa. Kemudian ada yang memilih dengan media yang sederhana ya, karena tidak semua peserta didik saya di sekolah itu memiliki smartphone. Kemudian dalam tahap presentasinya ya ada presentasi hasil laporan itu menggunakan PowerPoint, ada yang mengambil video, kemudian ada yang presentasi langsung. Tahap berikutnya dalam PBL adalah evaluasi. Nah, di sini evaluasi yang saya berikan juga sudah tercover dalam video tadi. Saya ambil evaluasinya dari Canva. Nah, saya kirim linknya melalui aplikasi Canva mereka, langsung mereka kerjakan dalam aplikasi tersebut. Nah, untuk kegiatan awal dan kegiatan akhir, Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali.
Nah, ini dokumentasi beberapa kegiatan yang saya lakukan. Ya, ada yang ada yang menonton melalui laptop, ada yang menggunakan HP. Nah, di sini ada yang menontonnya di kelas, ada yang memilih ke perpustakaan. Nah, dan yang ini mereka menggunakan media sederhana sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Nah, ini menariknya Bapak Ibu, peserta didik kita yang tidak sempat hadir atau berhalangan, mereka bisa mengikuti pelajaran juga dengan melihat video pembelajaran yang saya kirim melalui aplikasi WhatsApp-nya. Nah, ini beberapa proyek atau laporan dan hasil evaluasi. Nah, kalau dilihat di sini peserta didik ini sangat terampil sekali Bapak Ibu. Ya, ini ada pekerjaan siswa tentang organ pernapasan mulai dari hidung sampai alveolus. Nah, mereka ini mengambil gambar-gambarnya melalui Google. Jadi mereka mencari medianya, kemudian informasi yang berkaitan dengan organ pernapasan. Nah, dengan satu jari ini Bapak Ibu dapat mengkreasikan peserta didik membuat laporan atau proyek. Sangat luar biasa pemanfaatan teknologi saat ini. Jadi sekali klik bisa langsung menghasilkan proyek yang luar biasa. Nah, ini hasil asesmen akhir. Nah, ini di Canva, mereka mengerjakan langsungnya di Canva dengan mengetiknya langsung. Nah, dari organ yang paling atas ini, mereka ketik, ini hidung, sampai pada organ yang paling bawah. Kemudian mereka kirim langsung melalui link aplikasi, kirim linknya dalam bentuk link. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya dampak dari implementasi yang saya lakukan ini, yang pertama dapat memenuhi kebutuhan seluruh siswa dengan karakteristik belajar yang berbeda-beda. Nah, ada yang auditori, ada yang visual. Kemudian yang kedua, dapat menyajikan fakta yang tidak mungkin dialami siswa di luar kelas atau tidak dapat dilihat langsung oleh siswa, karena tadi sistem pernapasan, bagaimana organ pernapasan itu bekerja dan mekanisme bernapas itu, tentu materi ini sangat sulit dipahami kalau kita menjelaskannya hanya secara verbal saja tanpa bantuan media yang bisa mereka lihat dan saksikan langsung. Kemudian yang ketiga, media video ini dapat menarik perhatian siswa, meningkatkan pengetahuan dan imajinasi mereka. Dapat kita lihat tadi mereka melihat secara langsung bagaimana organ-organ pernapasan yang ada dalam tubuh manusia. Kemudian daya pikir kritisnya, mereka menganalisis fungsi organ pernapasan melalui Google itu. Kemudian mereka sebelumnya mereka memilih dulu mana fungsi yang paling tepat untuk mereka sajikan dalam laporannya. Di situ daya pikir kritisnya muncul. Kemudian memicu siswa untuk berpartisipasi serta antusias dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif. Kemudian yang keempat, jadi siswa dapat mengulang pembelajarannya dengan menyaksikan video pembelajaran. Nah, ini manfaat bagi guru, tentu saja memudahkan guru menyampaikan konsep yang bersifat abstrak. Kemudian video itu juga dapat dijadikan sebagai arsip dokumentasi materi yang diajarkan, membuat pembelajaran jarak jauh menjadi efektif, dan materi yang dibuat dalam bentuk video akan sangat mudah dibagikan ke peserta didik. Nah, ini 7 tips agar video pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Yang pertama, menggunakan animasi. Agar menarik perhatian siswa, kita gunakan animasi bergerak. Kemudian gunakan teknik storytelling-nya. Dan yang ketiga, ajak siswa untuk berinteraksi. Kita menanyakan kabarnya melalui video, kemudian memberikan pertanyaan, mengajak mereka untuk berdoa. Bisa kita
includekan dalam video pembelajaran agar kita dapat berinteraksi juga dengan peserta didik. Kemudian yang keempat, menggunakan visual yang menarik ya, karena dengan objek yang nyata ya, bisa memudahkan peserta didik memahami pembelajaran. Kemudian yang kelima, mengatur suara secara optimal. Yang keenam, buatlah suasana yang serius namun santai. Dan yang ketujuh, materinya singkat dan padat. Nah, sebagai penutupnya, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat memahami pesan secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh. Sehingga dengan sendirinya, informasi yang diberikan akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Saya kembali kepada Bapak moderator kita hari ini. Oke, terima kasih Ibu Nur. Bapak Ibu tolong berikan aplausnya secara virtual kepada Ibu Nur karena sudah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa. Nah, kalau saya lihat dan perhatikan Bu Nur ini ya, mengingatkan saya dengan guru saya dulu yang tutur katanya itu lembut sekali Bapak Ibu. Ya, jadi pasti Bu Nur ini di sekolahnya adalah guru favorit di sekolahnya ya. Saya yakin itu Bapak Ibu. Apalagi Bu Nur itu menampilkan atau membuat video pembelajaran untuk anak muridnya. Jadi ini berarti kalau video pembelajarannya Bu Nur bisa diakses di mana saja, kapan saja Bu ya? Iya, bisa sekali Pak. Iya, asal kita punya linknya Bu ya? Iya, ya sudah ada juga di YouTube. Jadi tinggal Iya diketik Bu, aja itu. itu yang kurang Bu Nur. Harus Iya. di-share linknya Bu, Iya. biar banyak subscribernya Ibu. Iya, siap. Jadi keren sekali tadi Bu Nur menyampaikan pemaparannya dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu juga bisa lihat video pembelajarannya lebih lanjut. Di situ juga Bu Nur sudah membuat video pembelajaran yang dikaitkan dan diterapkan melalui model pembelajaran PBL tadi Bu. Okay? Nah, sekedar informasi Bapak Ibu guru. Jadi Bu Nur ini salah satu kreasi yang diambil adalah video pembelajaran. Jadi kami di level 3 itu tidak hanya membuat MPI Bapak Ibu ya. Jadi MPI multimedia interaktif, tidak hanya itu tapi bisa berupa seperti yang media dibuat oleh Bu Nur tadi, berupa video pembelajaran. Tentunya pembuatan video pembelajaran ini sama Bu, sama ribetnya, sama susahnya, persiapannya juga matangnya, persiapannya juga lumayan sama gitu dengan MPI. Jadi video pembelajaran, bahkan membuat audio pembelajaran itu juga kita pelajari di pembatik level 3 seperti itu. Jadi di level 3 jika Bapak Ibu guru itu bisa atau berhak memilih yang mana Bapak Ibu inginkan untuk diterapkan di kelasnya di level kreasi itu. Nah, saya di sini sebelum lanjut ke narasumber kita yang ketiga, saya lihat kenaikan jumlah peserta webinarnya ini dari tadi awal yang 30 sekarang sudah sampai 71. Wah, luar biasa ini magnetnya ya, Bu. Jadi narasumber kita lagi satu, jadi saya ucapkan selamat datang buat 71 peserta webinar. Jadi nanti absennya akan saya share nanti di akhir pemaparan dari sesi 3. Ini juga semakin lama waktunya semakin bertambah juga nih angkat tangannya ya, raise hand-nya juga semakin bertambah. Sabar dulu ya Bapak Ibu guru, nanti di narasumber ketiga baru kita akan buka 2 sesi pertanyaan saja. Oke, sepertinya narasumber kita yang satu ini sudah tidak sabar lagi karena antrian paling terakhir. Gimana Pak Fahri? Siap Pak Gusti. Yeah. Oke, Pak Fahri ini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan Pak Fahri dulu. Pak Fahri Rahman, MPD, beliau adalah guru ekonomi di SMAN 1 Ambalawi Bima bagian utara. Nah, tadi saya sedikit berbincang lewat chat dengan Pak Fahri ya, melalui chat bahwa mengatakan saya bertanya tentang bagaimana topografi di sekolahnya karena saya tahu kalau di Bima di bagian utaranya itu udah
bukit aja isinya begitu ya, bukit aja. Nah ternyata betul, letak dari sekolah Pak Fahri ini itu dikelilingi oleh bukit-bukit dan ada gunungnya, malah ada Gunung Sangiang ya Pak ya, Gunung Sangiang gitu penyebutannya Pak ya. Dan di sini jadi saya bisa membayangkan nih sekolahnya Pak Fahri itu di tengah-tengah dikelilingi oleh bukit. Nah apa yang terjadi dengan sinyalnya? Pasti ini ada tantangan sendiri Pak Fahri mengajar di tempat tersebut. Nah untuk tahu apa tantangan yang beliau hadapi di sekolahnya dan bagaimana cara beliau untuk menerapkan TIK pada sekolahnya, kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari Pak Fahri Rahmat. Oke, untuk Google Meet saya serahkan kepada Pak Fahri. Silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Gusti kesempatannya. Saya coba share screen. Izin. Kelihatan Pak Gusti? Oke, sudah Pak, silakan. Sudah kelihatan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh wilayah Provinsi NTB. Hari ini saya narasumber yang ketiga mengangkat tema tentang mengoptimalkan pembelajaran mandiri di era digital. Level 3 yaitu level kreasi, saya dengan Ibu Indra sama-sama ngambil MPI-nya Genially. Jadi ketika pas untuk materi webinar, karena saya dapat yang ketiga, jadi kebagian sekedar mungkin tutorialnya nanti. Untuk yang saya tampilkan di depan ini, tidak dalam bentuk PPT, tapi langsung di Genially-nya, media pembelajaran interaktifnya. Sekedar pengantar mungkin di Pembatik 2024 saya ini untuk keikutsertaannya yang pertama, gambaran tentang Pembatik sendiri saya belum tahu sama sekali. Yang penting ikut aja, bergerak. Lebih baik daripada diam. Coba terus level 1 literasi, level 2 implementasi, saya menggunakan problem based learning dengan iPad turnamen game, pembelajaran pertandingan antara tim dengan menggunakan quizzes sebagai platform asesmennya. Untuk yang di level 3, kemarin saya kesulitan karena tidak ada gambaran sekali mau bikin apa. Di pilihannya Canva, Google Site, Genially, EduGame, sama video pembelajaran. 3 model itu saya tidak ada gambaran sama sekali. Tapi karena waktu saya dipaksa untuk ngambil keputusan, akhirnya mempertimbangkan modelnya saya ngambil MPI Genially. Ternyata di sana saya kaget karena dia MPI Genially itu hampir mirip dengan PowerPoint. Saya akan coba putarkan MPI saya. Sekarang suaranya bagus nih. Kedengeran Pak, kedengeran. Ini tampilan menunya. Tampilan menunya dia menggunakan software. Ketika kursor mengarah ke gambar, dia akan
besar. Dia menggunakan extra hovernya Zoom. Kita coba. Kenapa saya mengambil PI Genially? Karena saya dapat belajar sendiri di mana saja, kapan saja. Nah, ini membuat saya senang dengan model yang seperti ini. Kemudian mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, mempermudah pemahaman konsep, keterlibatan siswa dan interaktif karena siswa akan terlibat langsung. Dan yang terakhir, ada gamifikasi yang memasukkan unsur permainan di dalam pembelajaran. Selain dari bawaannya Genially, saya menggunakan quizzes. Itu yang membuat kenapa MP ini bagus. Kelemahannya mungkin yang paling banyak ya ketergantungan pada teknologi dan kurangnya kesiapan guru. Peluang, saya kira perkembangan teknologi dan akses internet ini jadi acuan. Kemudian dukungan pemerintah dan dunia industri teknologi termasuk platform Merdeka Mengajar, inovasi pembelajaran ini jadi peluang. Kalau ancaman sih rata-rata mungkin kalau di Bima yang paling banyak itu kurangnya infrastruktur teknologi, karena memang yang pertama keadaan wilayah. Kemudian mungkin ada beberapa sekolah wilayah yang resistensi terhadap perubahan itu guru dan siswanya agak tidak mau menerima perubahan. Kalau yang keamanan privasi data mungkin yang udah high resikonya. Kemudian di NP ini yang membuat dia hampir mirip dan kalau boleh dibilang fitur masa depan dari PowerPoint, kemampuan navigasinya ini sama, tapi dia lebih interaktif. Ketika saya klik menu, dia akan kembali ke sini. Tujuannya kembali lagi ke menu asal, materinya. Karena dia bentuknya MPI mungkin, Bapak Ibu guru hebat. Saya menggunakan 3 model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, yang suka dengan video, audio, maupun yang literasi. Konsepnya saya tinggal masukkan bahannya, materinya. Kemudian navigasinya back karena ada 2 slide. Kemudian saya menggunakan navigasi back-nya ini untuk kembali ke materi. Dia loncat 1 slide sebelum. Kemudian video, bisa ditambahkan video pembelajaran yang dari YouTube. Kemampuan fitur canggih seperti ini membuat Genially jadi platform yang banyak dipakai untuk membuat media pembelajaran interaktif. Wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan Bu Dewi Nursani dari SMA Negeri 1 Nalomsari Jepara. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar Oke, kita kembali lagi. Terus kalau audio, saya menggunakan Spotify, ngambil dari beberapa orang teman guru. Kalau aset tak berwujud ini, biasanya modelnya seperti ini untuk anak-anak yang lebih senang ya mendengarkan atau audio. Navigasi berikutnya, back ini akan membuat slide ini kembali loncat ke slide materi. Kemudian berikutnya, setelah materi, biasanya akan diikutkan dengan latihan-latihan. Saya pakai 3, 2 bawaannya Genially, quiz bawaannya Genially, dan 1 punyanya Quizzes. Kenapa saya pakai 3? Pembelajaran yang anak-anak lakukan di mana saja, kapan saja.
latihan 1 dan latihan 2 ini untuk mengasah apa yang mereka pelajari. Tetapi untuk yang latihan 3 ini adalah untuk guru mengecek apakah mereka telah belajar dan mengerjakan tugas, karena ini akan dipantau oleh gurunya lewat akun email belajarnya di alamat kuisisnya. Dia akan masuk di kuisis emailnya Bapak Ibu guru. Jadi siapa yang kerja, terus berapa nomor yang benar, salah, kemudian bisa dilakukan remedial kalau memang nilainya di bawah rata-rata. Ini yang anak menggunakan dengan putus-putus. Putus-putus bagus nih. Sudah Pak, aman-aman. Tadi Ada sempat putus. Oh ini Pak, putus-putus lagi. Judulnya kan di Canva sebagai platform dasarnya. Icon-icon itu di 3, Wi-Fi dan krisis. Mungkin kalau Indra sama Maaf Pak Fahri, suaranya putus-putus. Putus. Gitu. Ini bisa Masih Pak, masih putus-putus. masih putus-putus. Yeah. Kedengaran tapi putus-putus. Nah, sinyal Ambalawi ya. Mudah-mudahan aman. Ya, sudah Pak. Oke, kalau Ibu Indra sama Ibu Nur Istiqomah tadi di awal. Kalau saya pantunnya mungkin di sini. Pantunnya Bima memang panas, tapi bikin orang bekerja keras. Pembatik memang asik, bikin saya bergerak. Itu pengantarnya Pak Gusti. Oke, 5 menit mungkin saya akan coba buat tutorial sederhana yang berkaitan dengan Genially, karena dia hampir sama dengan PowerPoint. Kita akan coba dengan buat. Oke, silakan Pak. Yang baru, oke. Genially-nya, kemudian blank creation-nya. Mohon maaf Pak, masih di media Bapak, belum ke Genially. Mungkin di close dulu ya. Close dulu. Masih ya? Masih yang ini sudah masuk Pak Gusti? Diulang aja Pak, share screen-nya. Share screen ulang. Ya. Oke. Sudah Pak Gusti? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Kita siapin aja bahannya. Nanti kalau sudah kita bikin alurnya, misalnya kalau ini kita bikin berapa slide, ngambil satu judul, kemudian langsung masuk ke materinya 3, kemudian latihannya 3. Yang sederhana aja, berarti kita bikin 7 slide. 7 slide. Yang pertama judul, yang kedua materi, materi 1, materi 2. Mungkin materinya kita cukupkan 2 aja mungkin. Materi 2, kemudian latihan. Ya, karena akan mengikuti seperti itu seterusnya. Iya.
latihan 1 dan latihan 2. Nanti game di Genially-nya sama saya akan ngambil satu aja. Kalau sudah seperti ini, judulnya dia saya ngambil dari Canva. Dengan insert, upload image from device. Ada yang sudah saya ngambil dari Canva, sudah unduh, tinggal dimasukkan. Nunggu proses uploadnya. Nggak putus-putus, Pak Gusti? Aman Pak, aman. Oh, aman, oke. Iya. Tinggal dipaskan dengan layarnya. Oke, slide 1 sudah selesai. Untuk kembali ke bagian ini, klik kanvas yang di bawah. Untuk menampilkan lagi. Oke, sudah. Materinya kita upload lagi. Kalau Bapak Ibu guru mau, kalau sudah siapin bahannya sebenarnya boleh kita upload semua. Materi latihan boleh. Oh ya, tadi saya kelupaan bahwa yang kedua itu untuk menunya ya. Ini untuk menunya. Tampilan menunya. Kembali ke Canva. Yang kedua ini adalah menu. Kalau sudah, materi yang pertama kita ngambil lagi from device. Oke. Sudah? Kalau dia yang berbentuk gambar tinggal dimasukkan. Kemudian nah untuk yang materinya yang berupa video, kita insert, ngambil dulu videonya di YouTube aslinya. Oke, kalau sudah, tinggal kita copy video URL-nya, masukkannya di orders. Kita masukkan embed kodenya. Kita coba. Oke, sudah masuk. Tinggal kita tarik. Kita belum bikin navigasinya Bapak Ibu. Baru kita masukkan semua bahannya. Kembali ke Canva. Kemudian latihan. Latihannya kita ngambil. Oke, boleh yang ini. Kita ngambil template-nya. Minta tolong Pak Gusti, waktunya masih berapa menit? Ini sudah sebenarnya Pak. Mungkin dipercepat saja. Oke. Siap.
Kita ngambil linknya dulu. Oke. Sama kayak tadi, kita masukkan insert. Oke. Kemudian yang kedua, nanti di basisnya ngambil embed kodenya yang bawah. Embed kodenya yang bawah. Sama, kemudian insert, orders, masukkan embed kodenya. Tinggal kalau sudah, oke. Mungkin bahannya ini aja, tinggal kita bikin navigasinya saja. Karena waktu kita hapus yang ini. Yang pertama kita pakai interaktif elemen, kita pakai yang buttons. Boleh kita di sini ngambil, kemudian lanjut interactivity-nya. Go to next page. Oke. Sudah. Untuk yang selanjutnya, untuk yang ini kita pakai animasinya. Kalau yang kayak tadi interestnya kita biarkan kosong, cuman hovernya yang pakai zoom. Sama juga yang ini hovernya, hover mouse-nya kita pakai zoom. Dia nanti akan besar. Interaktif elemennya sama juga. Minta izin saya copy aja dari sini biar cepat. Sudah, kemudian lanjut halaman berikutnya pakai ini. Di sini untuk yang ini kita pakai bed aja dia. Kita pakai bed yang ini aja. Oke. Masuk di save. Ini juga nanti boleh masuk langsung di masuk di menu. Nanti kita cek. Kemudian gamenya juga kita masuk langsung di biar cepat kita copy aja dia ke menu. Go to page. Oke, kita coba present. Mudah-mudahan jalan. Kita play. 1, 2, kalau materi. Oh, materinya belum yang kita sambungkan Bapak Ibu. Materinya kita sambungkan ke halaman 3. Materinya kita sambungkan ke halaman 3. Halaman 3, oke. Kemudian latihannya kita sambung ke halaman 5. Kita coba lagi. Materi, oke. Latihan, oke.
lanjut balik ke latihan, kemudian oke. Mungkin itu Pak Gusti Iya, Pak. singkatnya. Sudah, Bapak? Oke, itu aja Pak Gusti. Iya. Oke, terima kasih Pak Fahri. Nah, ini yang uniknya Bapak Ibu ya, generally dipakai sebagai MPI. Nah, saya juga pertama kali nih baru lihat tutorialnya langsung cara membuat MPI dengan menggunakan Genly ya Bapak Ibu ya. Nah, kita berikan applause dulu kepada Pak Fahri dengan emoticon tepuk tangannya Bapak Ibu Guru. Oke, terima kasih ya. Nah, yang saya kagumi adalah dari Pak Fahri ini adalah kagetnya beliau itu menghasilkan MPI Bapak Ibu. Jadi dengan beliau tadi kaget tuh tiba-tiba MPI-nya sudah jadi. Nah, ini kan luar biasa Bapak Ibu ya. Memang sudah ada, kalau sudah ada niat itu pasti apapun itu jadi dengan baik Bapak Ibu. Nah, kagetnya Jokowi Pak. Betul itu. Jadi ini patut kita contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang kita usahakan untuk anak didik kita, murid kita bakalan jadi gitu apa hasil yang murid inginkan. Nah, untuk waktu ini sebenarnya jam 7.30, mungkin saya akan buka untuk 2 orang penanya saja Bapak Ibu karena kita memilih mesir dari waktu. Jadi mungkin langsung saja untuk 1 orang penanya pertama mungkin dipersilakan saya buka berdasarkan antrian Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang tidak sengaja angkat tangan bisa diturunkan. Nah ini, oke, Bu Vivi Megawati di urutan yang pertama. Mungkin, halo Ibu Vivi. Halo Ibu. Oke lanjut, kalau tidak ada, mungkin bisa diketik Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan open mic-nya. Oh, Pak Hari Rudin. Oke, dipersilakan Pak Hari. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Pak, instansinya dari mana Pak? Ya, saya atas nama Hari Rudin, kebetulan berada di Kecamatan Sembalun, tepatnya di SMPN Satap 1 Sembalun. Lombok Utara Pak. Lombok bukan di Lombok Timur. Oh, Timur. Lombok Timur. Ya. Baik, menarik sekali terkait yang disampaikan oleh Pak Fahrirul Rahman ya, terkait dengan kalau tidak salah kemarin itu kita menggunakan Canva di Pembatik level 3 di sini kayaknya seperti itu dia. Cuman di sini bedanya kami menggunakan Canva dan sedangkan ini Geniali ya. Geniali itu. Kalau tidak salah saya baca di cover itu Geniali dipakai. Nah, kemudian jadi bahan pertanyaan saya Pak Fahrirul Rahman sebagai pemateri yang hebat saya lihat tadi dan kebetulan duta beliau ini, duta Pembatik. Alhamdulillah kandas juga kami ini di level masuk ke level 4 itu dia kandas semua karena terus terang banyak peminatnya, kemudian yang dicari kalau tidak salah itu 15 ya. 30 Pak. 30 Pak. Iya 30 gitu. Mohon maaf 30. Nah, kemudian ini izin Pak materi terkait dengan mana kira-kira lebih efektif penggunaan media Canva atau Geniali ini untuk pembuatan media pembelajaran, apalagi kan ngetren sekarang anak kita begitu kita kirim link terus kemudian kita share linknya itu ke siswa dan siswa itu sangat cekatan sekali. Nah, kita sebagai seorang guru tentu tidak mau kalah juga. Kita harus istilahnya luar biasa dari mereka seperti itu. Sebagai fasilitator, bukan pengajar tapi fasilitator. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan, kira-kira mana lebih efektif antara menggunakan Canva atau Geniali ini? Terima kasih, Pak.
Terima kasih Pak Harirudin atas pertanyaannya. Oke, Pak Fahri mungkin bisa langsung direspon. Baik, Silakan. terima kasih Pak Gusti. Terus terang aja, kalau ndak ada pembatik, saya ndak berkenalan sama Canva, ndak berkenalan sama Genially. Canva kemarin untuk bikin sertifikat aja sama sih tanya teman-teman. Tapi karena pembatik dipaksa ternyata enak. Kemudian apakah Canva dengan Genially? Tadi di paparan awal, kenapa saya pilih Genially? Karena saya familiar dengan PowerPoint. Daripada nyari yang susah-susah, Google Site, Lumi, saya ngambil Genially. Linknya sama sebenarnya kayak di PowerPoint. Tidak ada bedanya, cuman mungkin pada saat insert video, audio, game itu menggunakan embed kode. Itu yang apalagi yang untuk menambahkan suara itu menggunakan CTT join memang agak susah, tapi kalau sekali sudah dikerjakan insya Allah sih aman. Tergantung Pak Hairudin mau pakai familiarnya dengan Canva boleh, dengan Genially boleh. Itu aja sih Pak Gusti. Terima kasih Pak Fahri Rahman. Jadi tadi kesimpulannya berarti ini sefamiliar mungkin yang Bapak Ibu kenali medianya ya, mau dari Canva boleh, Genially boleh, yang penting Bapak Ibu dulu yang familiar, yang terbiasa mana, kemudian diterapkan ke siswanya. Seperti itu Bapak ya. Siap, terima kasih Pak Moderator. Oke, mungkin Bu Indra ada tambahan karena ini sesama Genially tadi. Silakan. Oke, untuk Pak Harirudin, karena di level 3 kemarin berdasarkan modul itu kita disuruh memilih 3 yang digunakan, yaitu Articulate Storyline atau AS3, terus Smart apa itu? Smart APP Creator. Oke, itu sama Genially. MPI gitu. MPI sama. Jadi 3 ini. Jadi makanya kita saya pribadi sama Pak Fahri Rahman memilih Genially. Kalau di lebih interaktif mana? Kalau menurut saya lebih interaktif Genially ketimbang Canva. Jadi kami hanya disarankan mengambil aset atau bahan-bahannya itu dari Canva, terus kita masukkan di Genially gitu, karena lebih interaktif di Genially. Udah, terima kasih. Betul sekali Bu ya. Tadi tambahan dari Bu Indra mengenai Genially. Jadi kita di pembatik level 3 itu memang diminta untuk memilih Bapak Ibu ya, mau audio pembelajaran, game edukasi, kemudian MPI atau MPI itu sendiri ya. Nah, ini karena berhubung waktu, ini juga jam istirahatnya Bapak Ibu Guru. Jadi mohon maaf sekali atas kekurangan kami, atas keterbatasan waktu, kami belum bisa melanjutkan sesi webinar untuk tanya jawab. Nah, apabila Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, silakan bisa dihubungi langsung narasumber, sharing bersama kita tentang apa yang mungkin Bapak Ibu inginkan. Karena terbatasan dari Google Meet juga, jadi waktu memang tidak bisa kami tambahkan seperti itu sesi diskusinya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan narasumber hebat kita. Mohon dukungan untuk ketiga narasumber kita. Semoga ketiga narasumber kita ini, Pak Fahri, Bu Indra, dan Bu Nur itu bisa melanjut ya ke tahap 5 besar nanti yang akan disematkan, nanti dipilih satu orang untuk menjadi duta. Tapi tidak hanya sekedar kita menjadi seorang duta Bapak Ibu, yang terpenting adalah kita mau berbagi dan berkolaborasi sesama dengan teman sejawat kita, sesama teman guru, dan sesama berbagi dengan apa hasil yang didapatkan ketika kita menerapkan pembelajaran TIK tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi siapapun nanti yang menjadi duta itu
sudah menjadi yang terbaik, dan Bapak Ibu yang belum pun juga sudah menjadi yang terbaik ya. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber atas kesediaannya mempresentasikan atau memaparkan praktik baiknya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Dian sebagai Duta Teknologi tahun 2017 atas kehadirannya. Kemudian Bapak Ibu yang sudah hadir, ini ada 76 orang, tadi saya lihat ada sampai 80 lebih, itu juga terima kasih. Di tengah-tengah kesibukan juga Bapak Ibu mau untuk mendengarkan dan menyimak pemaparan dari narasumber kami. Sekian, apabila ada kesalahan, saya I Gusti Bagus Satria Prabawa sebagai moderator hari ini, mohon maaf dan mewakili narasumber juga, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat sore buat Bapak Ibu guru semua. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu guru. Matur suksma, Pak Gusti. Yes ya Bapak. Terima kasih banyak. Bapak Ibu mungkin nanti